Info seputar Lampung Timur terkini. Simpang siur perihal dugaan perselingkuhan, di Desa Banjar Agung, tepatnya warga Dusun 5 RT 3 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Dari beberapa sumber terhembus kabar tentang perselingkuhan antara Y dan P. Y adalah suami dari W sementara P istri dari N. Sempat diduga selingkuh oleh N, ternyata ini keterangan W. Di suatu hari istri N kirim surat ke suami dan sang suami cerita bahkan sering telepon ngobrol via HP dan ia tahu karena suami cerita. Singkat cerita hari itu ia beserta suami datang ke rumah Pi dan ngobrol. Berdasarkan keterangan istri Y bahwa yang ganggu dan atau hendak rusak rumah tangga orang itu istrinya N. Hal berbeda menurut sumber lain, Y datangi rumah N dan berucap bahwa ia suka sama istrinya N dan pamitan ingin menikahi istrinya N. Spontanitas N naik pitam dan hendak memukul Y, kemudian Y melarikan diri. Kejadian aneh yang sangat disayangkan, kejadian perselingkuhan yang menyebabkan perceraian di Lampung Timur semakin meningkat. Hidup di negara besar dengan hukum yang begitu ketat seakan tak mampu kendalikan perselingkuhan yang kian berkembang. Di mana undang-undang perselingkuhan dan atau undang-undang perusak rumah tangga orang. Hingga motif dan perbuatan semacam ini masih saja mengalami peningkatan yang luar biasa. Selanjutnya kepada Kapolsek Sekampung Udik dan Camat Sekampung Udik agar dapat menindaklanjutinya. Lampung Timur, Lampung 86, Rahman Rajo, Pewarta Tim. Info seputar Ya, keluarga pihak laki-laki, keluarga pihak perempuan, sudah. Karena itu cuman selisih paham aja, Selisih paham. dicemburukan, enggak istilahnya itu notabene itu ketangkap basah, enggak. Itu. Yo salah paham karo si korban. Maksudnya? Kira kan bojomu karo dene hubungan, tak kira tiba mau ngobrol-ngobrol biasa. Tapi masalah gue wis rampung secara keluarga. Enggak, maksudnya gini, kronologis awalnya kok bisa sampai begitu kan tentunya ada alasan tersendiri kan. Kronologisnya awalnya itu menurut sumber kami sampai ini pulang dari kerja, pulang ke rumah, masuk ke rumah, ada tamu tak diundang, maksudnya kan gitu. Itu seperti apa yang nampak di depan mata sampean sendiri, tentunya kan begitu. Itu nggak ada Pak ya, cuma apa sih ya, cemburu sih ya. Cuma salah paham. Maaf, bicara dengan Bapak siapa? Bapak Peri, Selaku? Kadus. Dusun berapa nih Pak? Dusun 5. Pak Peri, beberapa waktu lalu sempat beredar kabar ada kasus perselingkuhan di dusun sampean ini. Apakah ada tembusan ke pihak kadusnya? Dari pihak masyarakat nggak ada tembusan, dari pihak Bapak RT selingkungan pun juga nggak ada tembusan ke Kadus. Bahkan ada kabar ada perdamaian di atas materai Pak. Apakah pihak perangkat dilibatkan? Itu tidak ada sama sekali. Sampai hari ini, hari apa ini? Jumat tanggal 25. 25. Baik itu pihak yang disebut dugaan pelaku ataupun korban, tidak ada tembusan ke sini. Sama sekali tidak ada. Tanggapan sampean Pak terkait kejadian tersebut, sampean selaku kepala dusun, menyayangkan atau bagaimana Pak? Ya sebenarnya kalau menurut prosedur yang ada di dusun, semua kejadian yang di dusun seharusnya ada laporan ke kepala dusun. Cuman sampai saat ini emang benar-benar kita tidak tahu dan tidak ada tembusan. Jadi langkah kami pun kami juga tidak tahu karena tidak ada bahan berita ataupun kabar mengenai permasalahan itu. Di dalam urusan keluarga itu seperti apa Pak RT? Ya katanya, ini saya kan kurang tahu kan. Ya. Yang masalah apa ya? Katanya sih perselingkuhan apa-apa gitu, saya kurang tahu. Katanya kayak sering dengar kabar kayak gitu loh. Tapi kan saya nggak dengar sendiri gitu, cuman kata-kata orang gitu. Yang selingkuh itu siapa Pak RT? Atas nama yang TKP pembakaran itu tentunya tempat orang selingkuh itu kan? Iya. Nah, yang punya rumah itu atas nama siapa Pak RT? Ipin. Pak? Ipin, Muhammad Arifin. Oh, itu suami. Kalau istrinya? Istrinya namanya Nur Siti. Kemudian kabar yang masuk ke telinga sampean, pelaku perselingkuhan ini antara istrinya si Ipin dengan siapa Pak RT? Dengan Yadi. Dengan Yadi.
satu RT dengan Bukan. bukan. Ya, itu apa namanya, balik dari kebun Siang. ya. Ternyata bininya sama kawannya satu itu dia di sana, Di dalam rumah, dalam kamar Pak. di dalam kamar. Kelihatan sama si Suyononya nggak ada tanda tangan. Lah emang istrinya masih di sini masih? Lah nggak ngomong, nggak ngaku istrinya. Maksudnya sama suaminya nggak ngaku dia dikerjain orang gitu. Ngaku. Dipaksa apa keinginannya sendiri? Nggak. Iya, makanya begini, nggak ada perbedaan kita sekarang ini, nggak ada perbedaan. Artinya begini, siapapun bisa menaruh dendam dalam hati, suatu saat bisa kejadian loh. Iya nggak? Iya, betul. Karena faktor apa ya? Faktor perasaan ya. Dia cinta sama seorang istrinya. Nanti di kemudian hari terjadi lagi seperti itu gimana? Nggak ambil tindakan. Katanya tuh mau kabur berdua, gitu. Terus si selingkuhannya sana tuh ke sini, izin sama suaminya shock, langsung dipukulin, terus pergi tuh melarikan diri. Kan kaget suaminya ya, adanya motor ya dibakar lah, emosi. Niatnya mau kabur. Katanya Permisi gitu. Pak Mas, minta direstuin gitu hubungannya. Kok sampai gitu? Terus malah katanya ketemu ditutup udah enggak, tapi nggak tahu juga, saya nggak orang tahu. katanya udah ditutup ya, udah tanda tangan semua Pak Siono semua. Hah? Yang sini nggak bisa ngomong, Artinya? istrinya dinaikin orang, suaminya nggak bisa ngomong, Lah, suaminya takut apa gimana sih? nggak tahu. Nah, kirim surat pakai kertas, ngasih ke suami. Iya, sama suami dikasih saya. Si siapa nih? Si sananya, perempuannya. Oh, si istri Arifin ini. Ya, Nah, terus? cukup kita yang tahu aja, Pak. Enggak, maksudnya surat itu dikasih tahu sama suami. Isinya apa? Ngajak kabur atau apa? Ya, cinta lah, Pak. Yang jelas. Makanya Bapak bilang, ya orang memang saya nggak tahu kenyataannya. Akhirnya suami udah bilang kayak gini, makanya suami kan ngajak ke sana. Suami Arifin coba sama saya, kalau nggak percaya ayo ke sana. Suami saya yang ngajak ke sana. Waktu hari itu. Iya. Hari itu sampai ngajak suami ke sana, si Yadi ngajak sampai. Karena beberapa kali dikirim surat. Iya, teleponan aja saya tahu, Pak. Cuman kan dia orang itu menyuruh berita itu, Bu, ya jangan terlalu itulah, Pak. Terlalu jangan diada-ada sampai telanjang, sampai lari. Artinya waktu kejadian itu nggak ada yang namanya telanjang, OTT itu nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Tetapi yang jelas si pihak perempuan ini sering mengganggu suami. Nah, saya tahu sendiri, Pak. Berarti yang mulai ono dong. Dan orang kono loh, Pak. Iya toh, Pak, sama dia. Sakit tuh, Pak, ini, Pak. Nanti dia sini. Tapi masih sabar. Udah suami diganggu, motor suami dibakar. Tapi kan dia mau saya tuntut itu, ya dia ganti rugi dong. Saya nggak mau tahu motor harus seperti yang semula. Dia kan takut tuh. Terus diganti rugi. Udah selesai urusan kita. Ya udah selesai. Tapi udah diomongin jangan ganggu suami saya lagi. Ya iyalah, Pak. Udah. Ada pernyataan nggak dia? Udah. Semua. Enggak, di luar surat perdamaian maksudnya. Itu dari pihak saya, Arifin, sama yang perempuan. Itu perdamaian. Kalau itu saya pernah baca surat itu. Maksudnya gini, masalah mengganggu itu loh, Pak. Oh, ada. Ada. Ada sendiri. Pegang nggak sampai? Yang maksudnya bertiga, nggak surat itu enggak. Aku, Arifin, sama yang perempuan itu. Secara lisan maksudnya? Enggak. Tertulis. Enggak.